Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta ziarah wali Allah. Jadi makam karomah Syekh Datu Ibrahim ya, yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya pun kurang lebih sekitar 100 meteran ke lokasi ini. Dan dari makam beliau, dari makam Syekh Datu Ibrahim ini ke pesisir pantai itu kurang lebih kisaran 50 meteran. Jadi ada satu tragedi ya, yang mana kita tahu di Selat Sunda pernah terjadi, yaitu namanya musibah ya, musibah tsunami. Dan gelombang tsunami pada saat itu memang hampir melanda bagian Selat Sunda ya, terutamanya bagian wilayah ini, wilayah Carita. Dan dari beberapa kesaksian masyarakat di sini bahwa makam Syekh Datu Ibrahim tidak terhempas ya, tidak tersapu oleh gelombang tsunami. Dan pada saat itu saya pun menyaksikan ya sahabat, di Cidatu itu di sana tuh ada pantai Cidatu ya. Jadi bila dari arah Caringin, pantai Cidatu itu di sampingnya dahulu itu ada kumpulan peti kemas. Kumpulan peti kemas tuh hancur ya sahabat, hancur, bahkan berantakan. Bahkan di depannya tuh ada seperti gedung ya, itu bagian atapnya pun kurang lebih sekitar 10 meter tingginya, itu pun hancur. Tapi ya luar biasa, di tempat ini pada saat itu sama sekali tidak ada batu nisan ya, bahkan batu yang mengelilingi di makam beliau, subhanallah, itu tidak terhempas oleh gelombang tsunami. Dan kita tahu di sana tuh ada muara sahabat. Di sana tuh ada muara ya. Di samping muara tuh ada pila, di sana ada 2 buah pila, yang mana kalau nggak salah saya pun mengenal pila tersebut, pemiliknya ya, yaitu Pak Haji Engkos. Itu pila pun hancur. Bahkan perahu pada saat itu pun ada di dalam pila gitu. Tapi ya luar biasa ya, bukti salah satu kekuasaan Allah di tempat ini, boleh dikatakan aman sahabat, tidak sampai terhempas ya, apalagi tersapu habis gitu oleh gelombang tsunami. Ya itulah mungkin salah satu hikayat ya, bukti kekuasaan Allah bahwa adanya karomah para wali, karomah para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu memang nyata adanya. Yang mana ya kita tahu di dalam Al-Quran pun ada beberapa hikayat ya, ada beberapa seperti keterangan dalam surat Al-Kahfi, terus ibunya Nabi Isa alaihissalam, Siti Maryam gitu kan, terus fatihnya ya, fatihnya Nabi Sulaiman yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis hanya sekedap mata, Siti Maryam ketika beliau akan makan hidangan itu langsung ada. Bahkan Nabi Isa yang dikandungnya pun salah satu tanda kekuasaan Allah. Bahkan dalam surat Al-Kahfi, para pemuda yang tidur selama 300 tahun di dalam guha, itu pun bukan dari kalangan, maksudnya bukan nabi dan bukan rasul. Itu mereka kekasih-kekasih Allah. Dan kalau kita mengungkap tabir itu sangat banyak sekali sahabat. Yang mana ya kita tahu di Banten sendiri pun, di wilayah pesisir ini, kalau kita hitung aja nama-nama para aulia Allah itu dari wilayah Banten, bagian Banten Selatan, di situ ada petilasan makam Syekh Mansur sama Sultan Ageng Tirtayasa, terus Pangeran Jaga Laut, Pulau Cangkir, terus di Sanghyang Siranya, terus di wilayah Citerep situ juga ada petilasan Nyimas Gamparan. Di sini Caringin, Syekh Asnawi Caringin. Di sini pun ada, yaitu makam Syekh Datu Ibrahim. Terus sampai ke sana, sampai ke Syekh Jamaluddin Merak. Syekh Jamaluddin Merak pun ya nggak jauh lokasinya dari pantai juga, belum di gunung-gunungnya. Kita kalau hitung itu ya Allah ya Robbi, begitu banyak para aulia Allah, para wali Allah yang luar biasa, yang mana beliau setelah wafat pun sampai beratus-ratus tahun pun beliau tetap hidup. Namanya tuh tetap hidup sahabat, namanya tuh tetap dikenang. Itulah yang harus kita menjadi bahan tafakur ya. Kalau kita sendiri, wallahu alam, kita
Setelah meninggal mungkin ya 7 harinya kita masih diingat, 40 harinya kita masih diingat, ketemu 100 hari kita masih diingat adanya 100 hari, ketemu tepung tahun setiap tahun pas meninggalnya orang tersebut, haul yang istilahnya haul, kita masih dikenang. Tapi setelah itu ya kalau anak kita ingat gitu atau enggak ya keturunan kita ingat gitu. Kalau sama sekali, nauzubillah sahabat. Nah itulah betapa besarnya ya, betapa besarnya sebuah fadilah dari keilmuan para ulama, yang mana ya setiap ilmu yang beliau turunkan kepada muridnya terus diamalkan. Nah itulah yang akan menjadi sebuah warid ya, sebagai karunia yang Allah berikan kepada para kekasihnya. Oke sahabat, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Saihul Rijal dari Makam Karomah Syekh Datu Ibrahim, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.